True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Salam kehidupan, sahabat kehidupan, kembali di dalam Sunday Message dari Voice of Life Ministry. Dalam renungan ini kembali kita belajar melihat Injil Kristus, firman Tuhan, bukan hanya sebuah ayat-ayat tentang apa yang kita sebut agama, tetapi tentang kehidupan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebab hidup ini bukan sekedar sebuah pertunjukan, tetapi sebuah perjalanan, bahkan sebuah pertandingan. Tuhan menjadikan kita bukan untuk kita kalah dan menjadi korban nasib, tetapi untuk kita menaklukkan, memerintah atas kehidupan yang sudah Dia anugerahkan pada kita. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, biarlah setiap pendengar, sahabat kehidupan, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang mengurapi kami semua, untuk kami boleh belajar di bawah kaki Sang Guru, Master Yesus Kristus, sehingga kami boleh memahami tentang arti, makna, tujuan kehidupan, dan kami tidak kalah, tetapi kami memenangkan, bukan untuk kami semata, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kasih setiamu, anugerah-Mu lebih dari cukup untuk membawa kami menang atas kehidupan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam perenungan pribadi ada 3 poin, 3 hal yang saya rasakan yang menggerakkan, yang menentukan baik perilaku maupun keberadaan maupun keadaan yang kita boleh capai dan kita alami di dalam kehidupan ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, hidup ini bukan sekedar sebuah pertunjukan. Jangan pernah meremehkan atau memandang enteng. Hidup ini sebuah pertandingan. Tubuh kita memberikan satu simulasi kehidupan. Tiap hari ketemu bakteri, virus. Sampai hari ini orang sadar virus tidak bisa diobati, hanya bisa divaksin. Apa itu vaksinasi? Menumbuhkan dan membangkitkan daya imun, antibodi yang di dalam tubuh ini. Jadi yang bisa membunuh virus itu siapa? Tubuh ini sendiri, bukan obat yang dari luar. Jadi kita lihat sebuah pertandingan yang harus dialami, dijalani oleh tubuh ini. AIDS adalah satu penyakit yang menghancurkan daya imun atau sistem antibodi di dalam tubuh manusia. Mereka yang menderita itu hancur bukan karena penyakit itu lebih dulu, tetapi karena hancur pertahanannya. Kenapa bumi ada kehidupan? Karena ada atmosfer, sehingga sinar matahari itu disaring. Bagian elemen-elemen yang membunuh itu tersaring oleh atmosfer, sehingga yang masuk itu adalah membawa kehidupan. Nah, 3 poin ini, 3 hal ini, yang pertama adalah transformasi diri. Sebab hal pertama yang menentukan realita, apakah kita melewati keadaan itu mematikan kita, adalah siapa kita. Air bagi ayam itu mematikan, tapi bagi ikan, bebek, itu adalah sahabat dan sebuah lingkungan yang menyenangkan mereka. Jadi siapa kita? Di Alkitab dikatakan emas maupun jerami. Api buat jerami itu menghancurkan, tetapi api buat emas itu adalah katalisator
untuk memurnikan emas itu. Jadi yang menentukan bukan tentang apinya semata, tetapi adalah emas atau jerami. Siapakah kita? Ketika anak yang hilang, anak yang bungsu itu datang ke rumah Bapa, dia tidak hanya membutuhkan pengampunan. Dia datang dengan jubah yang compang-camping, rusak dan kotor. Dia tidak hanya membutuhkan pengampunan, dia membutuhkan restorasi identitas diri. Itulah sebabnya Yesus melalui perumpamaan, dia menyingkapkan sebuah kuasa anugerah Injil. Hari ini sebagian terjebak di dalam apa yang dikata pengampunan dan keselamatan. Pengampunan sama dengan keselamatan. Tidak. Tuhan ingin memberikan satu keselamatan yang utuh. Bukan hanya keselamatan roh, tetapi keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Sebab manusia ini bukan hanya roh. Kalau tubuh Anda menderita, maka otomatis terpengaruh jiwamu juga. Nah, itulah dalam Lukas 15. Yesus menyingkapkan bagaimana kasih sang ayah itu bukan hanya memeluk, bukan hanya menerima, mengampuni, bukan hanya membebaskan dari hukuman, tetapi memberikan jubah yang baru melalui sebuah restorasi hubungan dalam ikatan perjanjian. Transformasi diri adalah satu anugerah yang Tuhan mau sediakan di dalam hidup kita. Sebuah jubah yang baru, yang menentukan dan yang merubah nasib hidup kita. Manusia ketika jatuh dalam dosa, dia kehilangan jubahnya. Tuhan mau kita menerima jubah itu. Karena jubah itu adalah satu meterai, satu perlengkapan, satu status yang membuat status kita, yang memampukan kita, yang memberi kita privilege, satu hak untuk kita akses. Itulah sebabnya dalam Matius 22, orang yang diundang pesta, sudah diundang, tetapi dia tidak mengenakan pakaian pesta. Keberadaan dirinya tidak qualified. Dia tidak bisa masuk dan menikmati hidangan yang dia sediakan, yang sudah disediakan. Bagaimana seorang imam masuk ke ruang kudus? Dia harus memiliki jubah, identity, your being. Matius 5, khotbah di bukit, memberikan kepada kita satu nuansa, bukan doing tetapi being. Berbahagia, blessed you are, not you do. The first of all is not you do, but you are. You are. Dan Tuhan mau transforming kita. Perjumpaan itu mentransformasi. Bagaimana sperma waktu dia masuk di dalam sel telur melebur, itu mentransformasi sel telur, memberi kemampuan untuk mengalami multiplikasi. Keberadaan diri saya diubahkan ketika saya dijamah oleh Tuhan. Bukan hanya saya dicintai, tapi saya diubahkan status saya. Saya diubahkan our being. Dan saya mulai mengalami kepenuhan demi kepenuhan yang merubah hidup saya. That's the point. Bahkan orang yang rusak, dia diberi sesuatu yang baik pun, dia menerima dengan satu pola, dengan satu pemikiran yang negatif. Ada
Ada satu gambaran lagi, bagaimana air panas itu menghancurkan wortel yang keras jadi remuk. Tapi air yang mendidih itu juga merubah telur yang lembut itu menjadi keras. Tetapi bubuk kopi, dia mengubah air itu, sekaligus memakai air itu untuk mengeluarkan aroma yang tersimpan di dalamnya. 3 benda yang diberi keadaan yang sama, tetapi menghasilkan sebuah keadaan dan situasi yang berbeda. Oleh sebab itu, biarlah kita mengizinkan kita mau diinjek, diimpartasi kehadiran Roh Tuhan, kehidupan Allah sendiri. Zoe, Sayim bahasa Ibraninya, Sayim, the uncreated life. The Zoe, hidupnya Allah sendiri itu biar terimpartasi dan seperti ragi yang merubah hidup kita, membuat kita mengalami transformasi diri, dan itu membuat kita menjadi berbeda ketika kita mengalami hal-hal yang negatif sekalipun, termasuk masa pandemik saat ini. Dan ketika kita bersama Dia, maka kita akan menggenapi ayat yang mengatakan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saya mau teruskan, orang yang mengasihi Tuhan, jangan lupa, adalah orang yang dikasih Tuhan lebih dulu. Orang yang dirubah jubahnya, diganti jubahnya, adalah orang yang dipeluk dan dikasih dan diampuni oleh Bapa lebih dulu. Tetapi jangan berhenti hanya menerima kasih Bapa. Izinkan Bapa mengganti jubahmu, sehingga engkau tidak lagi, Anda dan saya, bukan lagi menjadi orang yang terlunta-lunta, tetapi menjadi anak Bapa. Anak adalah sebuah status, sebuah ikatan hubungan perjanjian. Anak dikasihi bukan karena dia lebih dari yang lain. Anak dikasih karena dia adalah anak. Itulah Tuhan mau pakai sebuah model hubungan ini. Engkau jadi anak Bapa. Engkau boleh minta, dan Tuhan berkata, mintalah, maka engkau akan menerima. Engkau akan mendapat. Engkau akan diberi. Carilah, engkau akan mendapat. Ketoklah, pintu-pintu akan dibuka. Ayo, kita izinkan Tuhan itu mengganti jubah kita. Saya sudah pernah diberi, Pak. Cek apa jubahmu tetap bersih atau robek, kotor. Bapa mau mengganti jubah itu, atau memperbaiki, atau membersihkan. Sebab tanpa jubah kita nggak bisa berjalan bersama Tuhan. Jubah membuat kita terima sepatu, dan kita terima cincin atau tongkat. Itu yang saya sebut mandate, mandat. Yang pertama adalah mandat kasih. Bagaimana kita menerima mandat? Kita harus punya kasih. Kasih membuat kita terhubung dengan kerajaan itu. Sebab ini kerajaan kasih. Ketika kita terhubung, mandat itu mengalir di dalam hidup kita. Kita nggak mampu walk kalau kita nggak punya mandat. Setelah kita terima jubah, kita terima mandat. Kita perlu tahu sepatu, kita perlu tahu jalan Tuhan. Kita perlu mampu membedakan mana yang salah, mana yang tidak. Kita perlu tahu mampu membedakan kehendak Tuhan yang baik dan yang berkenan. Mana kehendak Tuhan dan yang bukan. Kita perlu belajar dari hari ke hari. Kita perlu punya kesadaran roh.
Kita dipanggil hidup dalam roh, bukan hanya ngeroh. Kita perlu memahami tatanan roh yang membawa kehidupan. Mandat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini kita kenal namanya Google Map. Mapping, peta, GPS yang menuntun kita ke jalan. Tanpa itu kita tersesat. Bayangkan kalau kita pegang petanya kota Semarang, kita di Surabaya, kita akan tersesat walaupun kita bertekad. Kita cari pasar turi nggak bisa ketemu. Kita cari pasar atom nggak bisa ketemu karena petanya salah. Banyak orang tersesat karena dia memegang peta yang salah. Makanya Tuhan berkata, akulah peta, akulah jalan. Karena dialah yang punya sorga. Dia yang tahu petanya, kemana jalan kehidupan ini. Pastikan Anda dan saya memiliki mandat kebenaran itu. Setelah Anda menerima mandat kasih. Ada sebuah cerita yang menyedihkan adalah Yonatan. Kenapa Yonatan mati? Karena dia tulus, tetapi dia adalah he is the right man in the wrong place. It's not enough that you are the right man. Yang pertama tadi Anda dirubah menjadi orang yang benar, tetapi orang benar harus di dalam tempat yang benar, jalan yang benar. Right man in the right place, in the right season, in the right time. Sehingga di situ mandat itu bekerja. Kita nggak boleh diam, kita harus walk, move. Tetapi kita harus bergerak dalam satu ketepatan. Dan ketepatan itu didorong ketika kita dipenuhi dengan kasih. Sehingga kerinduan kita adalah kasih. Lahir dari kasih. Ketika kasih dan kebenaran ketemu, di situ akan melahirkan juga kuasa. Karena Tuhan gak akan pernah menuntun, memberi perintah tanpa memberikan mandat. Lihat Mazmur 23. Dia memimpin aku di jalan yang benar. Tapi setelah itu, tongkat dan gadamu. Jadi ajakan Tuhan untuk berjalan di dalam jalannya disertai dengan satu kekuatan yang menyertai kita, yang membawa kita untuk hidup di dalam, untuk mampu berjalan di jalan itu. Mandat yang lahir dari kasih, memahami kebenaran, dan di situ kita berjalan di dalam otoritas atau power yang Tuhan mau berikan. Tanpa antibodi, tubuh kita nggak akan bertahan. Umur kita nggak mencapai belasan, apalagi puluhan tahun. Kenapa tubuh manusia sekalipun dia meninggal, dia mampu bertahan sekian puluh tahun? Tubuhnya dilengkapi antibodi, satu kemampuan untuk melawan penyakit. Sebab kita tidak hidup di sebuah zona yang netral. Anda dan saya disiapkan untuk mampu, untuk menang di dalam situasi yang tidak mudah. Situasi sebuah pertandingan, bahkan ini sebuah peperangan. Hidup Daud penuh dengan peperangan, dan dia selalu bertanya ketika dia berperang. Kita sudah membahas 3 bidang yang harus kita lewati: pedang, kelaparan, dan sampar.
Kemarin kita mendengar bagaimana Jakarta kembali ke PSBB ketat. Saya miris hati saya langsung. Aduh Tuhan Yesus. Saya bisa membayangkan usaha-usaha kafe yang ada di situ. Tiba-tiba stuck. Rumah makan. Bagaimana terjadi kontraksi ekonomi. Karena sampar itu bergandengan dengan kelaparan. Ketika wabah penyakit itu melanda, maka dia akan memberi pengaruh. Dia berpasangan dengan sebuah ancaman ekonomi. Dan biarlah kita melewati itu. Dan kita memiliki tongkat otoritas untuk kita melewatinya, memenangkannya dengan satu keyakinan kasih setia Tuhan. Tapi bukan hanya itu, karena Dia sudah menetapkan kita, mendesain kita, bukan untuk jadi korban nasib, tetapi untuk memerintah kehidupan. He is a God of purpose. Meanwhile, He is a God of design. Everything has a design. Setiap hal memiliki desain, tatanan. Apa itu dosa? Orang menganggap itu imoralitas. Bukan. Dosa adalah keluar dari sasaran. Kata hamartia. Out of purpose. Out of design. Biarlah kita kembali kepada jalur desain yang Tuhan berikan, baik secara gaya hidup dalam tubuh kita, jiwa maupun roh. Dan bagaimana kita terus mampu berlari, memiliki ketekunan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Pengharapan seperti jangkar yang kita lempar, dan dengan tali itu mendrive, menarik kita kepada titik itu. Paulus berkata, aku tidak mempedulikan hidupku asal aku bisa menyelesaikan. Aku melupakan apa yang di belakang dan berlari-lari menggapai. Dari mana ketekunan itu? Ketika kita melihat sesuatu, tanpa kita melihat sesuatu, kita nggak mungkin jadi tekun. Sekalipun kita punya kekuatan, tapi kita akan bosan, kita akan capek, karena kita tidak tahu untuk apa ini semua. Firman Tuhan menyingkapkan satu ayat tambahan di dalam hidupnya Abraham yang tidak ditulis di Perjanjian Lama, tetapi itu adalah sebuah rahasia kenapa Abraham bertekun. Abraham bertekun karena dia menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Tuhan Adonai sendiri. Itulah sebabnya sekalipun dia sudah sampai ke tanah perjanjian di Gunung Muria, itu di dekat Yerusalem, Abraham tidak mendirikan kota. Abraham tidak mendirikan bangunan yang permanen. Dia tetap hidup di dalam kemah. Orang tidak berpikir. Dan itu disingkapkan dalam kitab Ibrani. Karena dia menanti-nantikan kota. Dia melihat sesuatu. Dia tahu bahwa tanah perjanjian secara fisik itu bukan wujud yang sebenarnya. Itu adalah bayangan, gambaran. Dia sedang melihat Yerusalem baru. Wow. Itulah sebabnya jemaat mula-mula mereka mampu melewatinya, karena mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka lihat Yesus, tapi mereka juga melihat sesuatu yang di depan mereka yang tidak kelihatan. Kekekalan.
Yang mereka tidak mau menukar kekekalan itu dengan apapun, termasuk ancaman kematian. Dimasukkan dalam arena singa, dibakar. Kaisar Nero pun gemetar. Ini orang seperti disihir. Tapi itulah sejarah menceritakan kekuatan iman. Mereka bukan orang-orang yang terlatih secara mental. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Sahabat kehidupan, kita punya Tuhan Elohim yang melampaui pikiran kita. Yang dia butuhkan adalah iman percaya. Ada kata tidak ada yang mustahil. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Itu bahasa Inggrisnya nothing impossible with God, not to God. With God, artinya bersama Tuhan. Tuhan bersama umat pilihannya. Sama seperti sperma butuh telur. Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan membuat satu aturan main yang dia tetapkan sendiri. Dia butuh iman. Makanya mana Tuhan berkata, ketika anak manusia datang ke bumi, apakah dia menemukan iman di bumi? Dan disusul, iman itu lahir dari kasih. Kasih membuat kita percaya akan kasih setianya. Para martir adalah orang-orang yang mempercayai kasih setianya. Sekalipun mereka tidak melihat pertolongan secara fisik, tapi mereka percaya akan kasih setianya. Yesus di atas kayu salib mempercayakan hidupnya kepada Bapa. Kepadamu aku serahkan hidupku. Selesai, kata Tuhan Yesus. Biarlah kita minta hati yang memampukan kita menerima kasih-Nya, sekaligus membuat mata kita melihat apa yang Bapa sudah sediakan buat kita. Jangan hidup dengan realita. We walk by faith, not by sight. Biarlah Tuhan memampukan kita sebuah quote-unquote realita yang tidak kelihatan, yang memampukan kita untuk terus berlari dengan jubah dan mandat yang Tuhan sudah berikan. Dengan tekun, tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah berhenti, karena kita digerakkan, ditarik kepada satu penglihatan tentang kekekalan. Kerajaan sorga sudah tersedia buat kita semua. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Engkau yang dikasihi Bapa. Jangan pernah menyerah, jangan takut. Kasih setianya melampaui kelemahan, kegagalan, kekhawatiran, ketakutan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, lepaskan anugerah-Mu, lepaskan kasih-Mu. Roh Kudus, alirkan, lepaskan setiap kami dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kelemahan, ketawaran hati. Bawa kami untuk dipenuhi dengan keyakinan, pengharapan, kasih, belas kasihan, iman percaya, sehingga membuat Engkau menemukan pijakan untuk Engkau berkarya di dalam hidup kami. Dan karya-Mu itu akan mengubah hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.